Ma'asyiral hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karena berkat baginda Nabi Muhammad kita dimuliakan oleh Allah. Karena berkat baginda Nabi Muhammad kita disayangi oleh Allah. Karena berkat baginda Nabi Muhammad kita dipuji-puji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Sampai Allah memuji kita di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang aku keluarkan untuk manusia pada zaman sekarang ini. Ini semua berkat keberadaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, linuriyahu min ayatina. Apa kata Allah? Agar kami memperlihatkan kepada hamba kami yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ma'asyiral hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Kita telah mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan tasliyah, hiburan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hal yang pertama yaitu beliau ditinggal oleh istri beliau yaitu Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid. Kemudian beliau juga ditinggal oleh paman beliau yang tercinta yaitu Abu Thalib. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tasliyah, hiburan atas diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak begitu ikhwan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal dua orang yang paling dicintai oleh baginda Nabi Muhammad, dua orang yang selalu menopang dakwah baginda Nabi Muhammad, dua orang yang selalu membela dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau dakwah ke Taif, beliau bukan disambut dengan sambutan yang hangat, akan tetapi beliau disambut dengan bebatuan, dengan lemparan batu. Ketika beliau di Mekah, beliau dicaci, dilempari dengan omongan-omongan yang kotor, dihina, dicaci maki, akan tetapi beliau sabar. Begitu juga beliau di Taif, beliau dakwah, dilempari oleh orang-orang sana dengan bebatuan sampai mengalirkan darah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka daripada itu ma'asyiral hadirin, apa yang kita bisa ambil daripada peristiwa ini? Yang pertama, Al-Faqir akan membahas kesabaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menahan emosinya baginda Nabi Muhammad terhadap orang yang berbuat jahat kepada diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah salah satu metode dakwah Rasulullah yang diterima oleh masyarakat, yaitu sabar, bersih hati, tidak membalas kejahatan orang itu dengan kejahatan. Akan tetapi ketika hak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijahati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membalas kejahatan tersebut dengan kejahatan. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas kejahatan tersebut dengan kebaikan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sini Al-Faqir akan membawakan suatu cerita. Ada seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik, orang yang berkhidmah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari masa kecil. Pasti mempunyai kenangan yang banyak terhadap diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Anas bin Malik, ada salah satu pesan Nabi yang selalu terbekas di dalam ingatanku. Pada suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menepuk pundakku, kata Anas bin Malik. Seraya beliau bersabda, "Ya bunayya, in qaddarta an tusbiha wa tumsiya laysa fi qalbika ghishun li ahad faf'al." Wahai anakku, jikalau engkau di pagi hari dan di sore hari mampu untuk tidak membenci seseorang yang berbuat jahat terhadap engkau, maka lakukanlah perbuatan tersebut. Fa innahu min sunnati, karena perbuatan tersebut termasuk daripada sunnahku, kata baginda Nabi Muhammad. Wa man ahya sunnati faqad ahabbani,
Barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia telah mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, yang mencintaiku, dia akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita petik ikhwan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Anas bin Malik untuk tidak membenci, untuk menerima apapun yang Allah berikan terhadap dirinya. Baik itu cobaan dari Allah itu terasa pahit ataupun pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya disyukuri, semuanya diterima dengan rasa sabar. Ma'asyiral hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Kita ingat ketika Fathu Mekkah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai kekuatan yang mana di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu untuk membalas dendam kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada baginda Nabi Muhammad. Sampai baginda Nabi Muhammad diusir dari kota kelahiran beliau, berhijrah tahan ke kota Madinah karena gangguan dahsyatnya adab daripada orang-orang kafir Quraisy pada zaman tersebut. Ketika Fathu Mekkah, Rasulullah datang dengan damai, dengan tenang. Bahkan orang-orang kafir Mekkah yang berada di Mekkah pada saat itu menyangka bahwasannya Muhammad akan membunuh mereka. Sampai ada perkataan la Quraisy ba'da yaum, tidak ada di hari ini orang-orang Quraisy akan musnah. Orang-orang Quraisy akan dibantai oleh rombongan Muhammad. Itu yang disangka oleh orang-orang ahlu Mekkah pada saat tersebut. Ketika Rasulullah SAW memasuki kota Mekkah, apa yang diucapkan oleh beliau? Man dakhala dara Aba Sufyan fahuwa amin. Siapa Aba Sufyan? Yang dulunya tokoh Quraisy, yang selalu memusuhi baginda Nabi Muhammad, yang selalu menghalangi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika beliau mampu untuk membalas dendam, apa yang beliau ucapkan pertama kali menginjakkan di kota Mekah? Beliau mengucapkan man dakhala dara Aba Sufyan fahuwa amin. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia akan aman. Bagaimana kita perhatikan ikhwan, bagaimana perasaan Abu Sufyan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat tersebut. Wa man dakhala al-masjida fahuwa amin. Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman. Wa man aghlaqa baba dari fahuwa amin. Barang siapa yang menutup pintu rumahnya, dia juga akan merasakan keamanan. Maka daripada itu kita petik ikhwan sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini salah satu cara dilancarkan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada salah satu ucapan baginda Nabi Muhammad yang masyhur sudah didengar di telinga kita, antumut tulaqa, kalian bebas dan tidak dibunuh oleh baginda Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad tidak membalaskan dendamnya terhadap ahlu Mekkah pada saat tersebut. Ma'asyiral hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Ada juga seorang pendeta Yahudi yang bernama Zaid bin Sya'nah, seseorang pendeta Yahudi. Beliau mengatakan bahwasanya aku telah menyaksikan tanda-tanda Nabi akhir zaman, kecuali satu tanda yang belum aku saksikan, kata Zaid bin Sya'nah. Lalu Zaid bin Sya'nah mengatakan Nabi akhir zaman la taziduhu syiddatul jahli alaihi illa hilman. Ini salah satu tanda yang belum aku saksikan pada diri Nabi Muhammad. Nabi akhir zaman semakin beliau dipancing emosionalnya, semakin beliau sabar. Maka pada saat itulah Zaid bin Sya'nah melakukan transaksi pembelian kurma, tapi dengan waktu pembayaran di depan, tapi dengan tempo telah disepakati antara Zaid bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada suatu saat Zaid bin Sya'nah ingin mengetes kesabaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menagih kurma tersebut sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan pada waktu yang telah mereka berdua sepakati, belum masuk tempo. Dia menagih dengan secara kasar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu lagi berdiri tegak dengan menggunakan syal beliau atau rida. Kemudian Zaid bin Sya'nah mencekik leher baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemerah-merahan. Lalu di saat Zaid mencekik leher baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di hadapan Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab mengatakan kepada Zaid bin Sya'nah tersebut, wahai Zaid, jikalau seandainya engkau bukan di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya aku akan tebas lehermu. Apakah Rasulullah menyuruh Sayyidina Umar untuk menebas leher si Zaid? Sedangkan si Zaid ini telah berbuat kasar terhadap diri baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tidak itu yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad. Bahkan baginda Nabi Muhammad memandang kepada Zaid bin Sya'nah tersebut dengan pandangan yang rahmah, dengan pandangan yang tenang, seraya beliau berkata, anta murahu bihusnil iqtida wa ta'muruni bihusnil qada. Wahai Umar, cukup bagi engkau mengingatkan kepada si Zaid tersebut untuk menagih hutangnya dengan baik, dan engkau mengingatkan kepadaku wahai Umar untuk memberikan kurmah itu secara baik. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada si Zaid bin Sya'nah, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, berikan kurma yang dipesan oleh si Zaid dan tambahkan sebanyak 20 sok. Ditambah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar mengatakan, ditambah wahai Rasulullah. Iya, tambahkan 20 sok. Kemudian kurma tersebut ditambahkan 20 sok dan pesanan si Zaid tersebut diberikan kepada si Zaid tersebut. Kemudian Zaid berkata, aku tidak ada lagi keraguan di dalam hatiku bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Ini adalah dakwah Rasulullah, membalas kejahatan orang itu dengan suatu kebaikan, membalas kezaliman orang terhadap diri baginda Nabi Muhammad dengan kebaikan. Maka si Zaid bin Sya'nah masuk Islam pada saat tersebut itulah. Ma'asyiral hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Ini intisari sunnah yang sifatnya esensial atau yang sifatnya pokok. Banyak orang yang memperdebatkan sunnah-sunnah yang sifatnya cabang, yang sifatnya far'iyah, tapi meninggalkan sunnah yang sifatnya esensial atau pokok, yaitu kebersihan hati kita, ikhwan. Ma'asyiral hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam menulis di dalam surat resmi beliau kepada kekaisaran Romawi pada saat itu yang disebut dengan Raja Herakles. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai surat beliau bukan mengatakan ya adu Allah, wahai musuhnya Allah, wahai laknat Allah, wahai orang-orang yang jahat. Nabi Muhammad tidak memulai risalah beliau dengan kalimat tersebut, akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai risalah beliau, surat beliau kepada Raja Romawi pada saat tersebut. Beliau mengucapkan min Muhammadin abdillahi wa rasulih, dari Muhammad hambanya Allah, utusan Allah, ila azimir Rum, kepada pembesar kekaisaran Romawi. Salamun ala manittaba'al huda, salam sejahtera bagi orang-orang yang mengikuti jalan hidayah. Itu yang diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka daripada itu ikhwan, marilah kita introspeksi diri kita, bersihkan hati kita, maafkan orang-orang yang pernah berbuat salah terhadap diri kita, maafkan orang-orang yang pernah berbuat zalim terhadap diri kita, karena ini adalah sunnah yang sangat ditekankan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat apa ikhwan? Kita salat, kita zakat, kita sedekah, kita umrah, tapi hati kita masih busuk terhadap saudara-saudara kita. Hati kita masih menzalimi saudara-saudara kita, baik perbuatan zalim kita itu dari segi perkataan ataupun dari segi perbuatan kita, ikhwan. Ma'asyiral hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Yang kedua di sini Al-Faqir akan membahas perihal tentang oleh-oleh yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di jalan Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat 5 waktu. Ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang sampai sekarang kita rasakan. 15 abad yang lalu sampai sekarang kita rasakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, ma sumiyatis salatu salatan illa li'annahu silah baina abdi wa rabbih. Tidak dinamakan salat itu dengan salat kecuali salat tersebut adalah tali hubungan antara seorang hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Idzan qata'atis sila in qata'atis idzan qata'as sala in qata'atis silah. Kalau seandainya seseorang tersebut tidak salat, tidak rukuk, tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tali silaturahmi kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, tali hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan terputus, ikhwan. Bahkan dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad, keadaan yang paling dekat seorang hamba terhadap Tuhannya yaitu ketika seorang hamba tersebut menjalankan perintah salat. Awwalu ma yakunu baina abdi wa rabbi wa huwa sajid, atau kama qala.
keadaan seorang hamba yang paling dekat terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah ketika hamba tersebut sujud. Disitulah keadaan seorang hamba dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seburuk apapun perbuatan kita salat, jangan pernah tinggalkan salat. Karena ulama tidak memberikan uzur terhadap orang yang meninggalkan salat selagi dia masih sadar atas apa yang dia ucapkan. Itu ikhwan, sesuai dengan tata cara syariat. Ma'asyiral hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Diceritakan juga bahwasannya lama ahrama Sayyidina Umar bin Khattab fi salati subhi, ketika Sayyidina Umar bin Khattab ihram di dalam mengimami salat subuh pada saat tersebut, maka Sayyidina Umar bin Khattab ditusuk dari belakang oleh seseorang yang bernama Abu Lu'lu' al-Majusi. Seorang yang bernama Abu Lu'lu' dari yang mana beliau ini memegang agama Majusi. Apa yang dilakukan oleh orang tersebut? Dia menusuk dari belakang dengan 3 tusukan sampai Sayyidina Umar bin Khattab tersebut terjatuh. Lalu imam pada saat itu digantikan oleh Abdurrahman bin Auf, dan Sayyidina Umar bin Khattab dibawa ke rumah beliau. Sampai waktu duha, Sayyidina Umar bin Khattab sadar. Apa yang beliau pertama kali ucapkan? Yang dikatakan kepada Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, as-salat. Iya, naam, aku belum salat, aku belum melaksanakan salat subuh, maka ambilkan aku wudu. Diambilkan wudu, dan Sayyidina Umar bin Khattab berkata, la hadza fil Islam liman taraka shalah. Tidak ada bagian di dalam Islam bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Maka Sayyidina Umar salat wa huwa shalla jalisun. Dia salat dalam keadaan duduk, wajarhuhu yath'ubu daman, sedangkan darah yang bekas ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah tadi masih mengalirkan darah. Ini Sayyidina Umar bin Khattab al-mubasysyir bil jannah, orang yang dikabarkan pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, masih membutuhkan Allah, masih mendirikan salat dalam keadaan beliau terluka parah, ikhwan. Maka daripada itu, ikhwan, marilah kita benahi salat kita yang pernah kita tinggalkan qadai. Berusaha sekuat mungkin untuk mempelajari daripada hal-hal yang menyangkut hukum-hukum yang menyangkut daripada perihal salat tersebut. Ma'asyiral hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Inilah intisari dari peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang asalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Bulak-balik baginda Nabi Muhammad menghadap Allah sampai 9 kali. Akhirnya ditakhfif oleh Allah menjadi 5 waktu. Akan tetapi ikhwan, 1 waktu yang kita lakukan tersebut bernilai 10 waktu, tetap menjadi 50 waktu. Maka daripada itu, ikhwan, jangan pernah tinggalkan salat lagi. Benahi salat kita agar Allah Subhanahu wa taala mengenal kita, agar Allah Subhanahu wa taala tahu kepada hambanya yang selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Di sini Al-Faqir akan menutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang, ini khitab dari Allah Subhanahu wa taala, la tulhikum amwalukum wala auladukum. Jangan lalaikan kalian, jangan sampai melalaikan kalian anak-anak kalian, harta-harta kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Ulama tafsir menafsirkan an dzikrillah adalah salat 5 waktu. Jangan sampai salat 5 waktu kita terlalaikan oleh anak-anak kita. Jangan sampai salat 5 waktu kita terlalaikan oleh harta-harta kita. Tinggalkan perdagangan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki terhadap orang-orang yang tidak meninggalkan salat. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, yang meninggalkan salat dikarenakan kelalaiannya terhadap anak ataupun harta dia yang dia punya, maka orang tersebut termasuk dari orang-orang yang merugi. Ini khitab Allah kepada kita, ikhwan. Maka daripada itu, semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mendirikan salat, dan salat kita insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a.
Hadza minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.